Eh, Gimana, sudah dapat jadwal wawancara kah, teman-teman? Nah, Kak. Udah, Kak. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Hmm, kita akan ada mock up lagi mungkin segera pekan ini, kayaknya mulai hari Jumat atau besok itu mungkin sudah ada yang mock up katanya. Tapi nanti akan diumumkan di grup. Oke, teman-teman. Eh, Nanti ya pertanyaan FMS nanti saya jawab. Eh, Gimana, sudah ada yang mencoba untuk membuat lingkaran-lingkaran dan mengalami kebingungan kah? Atau ada yang mau sharing gitu? Sudah dicoba-coba. Jadi intinya untuk membuat riset proposal itu tidak harus satu alam semesta ini kita masukin dalam sebuah riset project, riset proposal gitu. Jadi kita harus bisa membatasi cakupan topik apa yang akan masuk dalam penelitian kita. Kita nggak bisa semuanya eh, kita teliti, karena kita harus mempertimbangkan dengan masalah milestone, tahun pertama harus ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, tahun keempat ngapain. Terus udah gitu keahlian supervisor, keberadaan lab. Lab itu biasanya kadang rebutan juga ya, labnya itu ya. Rebutan antara satu student dengan student yang lain. Itu biasanya kadang terjadi gitu. Jadi itu pun harus dipertimbangkan. Nggak hanya masalah rebutan juga, tapi juga kalau misalnya teman-teman yang lab based itu kadang apa tuh? Kadang si hasilnya itu kan kadang tengah malam, ada kegagalan di situ, gagal gagal menghasilkan sesuatu misalnya itu ya. Saya nggak ngerti ya karena saya bukan orang lab gitu. Hmm, Misalnya tuh ternyata ada masalah dengan, kayak kemarin tuh temen tuh katanya oksigennya bermasalah katanya tuh, atau nggak ada unsur sulfurnya, harus beli dulu. Ada lagi temen itu ternyata tikusnya meninggal, tikusnya mati karena tikusnya harus beli dari Amerika misalnya tuh. Jadi pas sampai Australia ternyata mati, harus cari tikus yang lain, ada tikusnya nggak sesuai. Saya nggak ngerti kayak gitu-gituan ya. Cuman itu yang terjadi biasanya dengan teman-teman yang lab based gitu. Dengan teman-teman yang sosial, ilmu sosial seperti saya, biasanya kejadiannya si respondennya susah dihubungi. Respondennya sibuk, partisipannya sibuk. Partisipannya menolak untuk wawancara. Nah, itu kesulitan mencari apa partisipan untuk survei. Survei itu sangat susah untuk mencari partisipan ya. Hmm, Sangat susah. Untuk nyari orang untuk ngisi Google Form itu susah itu. Bukan hal yang mudah ya. Eh, sudah berapa banyak teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan survei, dikirim ke grup WhatsApp, tapi nggak ada yang ngerespon. Itu banyak ya kejadian seperti itu. Akhirnya harus diiming-imingi. Iming-imingi misalnya tuh akan mendapatkan eh, voucher GoPay 50.000, siapa yang ngisi gitu kan. Itu kadang ada yang kayak gitu-gitu. Itu untuk apa? Untuk menarik perhatian supaya mereka ngisi survei. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus dipertimbangkan. Berapa teori yang akan kita gunakan, berapa metode yang akan kita gunakan, apakah kuali doang atau kuanti doang, atau mixed method, atau mungkin itu yang biasa di ilmu sosial. Kalau di eh, sains saya nggak ngerti ya. Hmm, Seperti itu ya. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan dalam waktu 4 tahun, itu harus bisa selesai. Jadi topik-topiknya pun harus bisa kita kerucutkan. Harus kita pertimbangkan mana topik yang kira-kira bisa selesai dalam waktu 4 tahun. Nah, oleh karena itu hal yang sangat umum ya saya dapati kemarin waktu nge-review riset proposal yang Menti Tailoring itu biasa.
seolah-olah semua penting dan ingin diteliti gitu. Nah, biasanya karena menggunakan metode mind mapping ini. Ini semuanya seolah-olah penting gitu. Dari cabang yang satu ke cabang yang lain itu seolah-olah penting semuanya. Dan ini saya pernah merasakan juga. Dan sekarang saya menggunakan metode seperti ini. Ini kita menentukan dulu research question-nya, initial research question-nya. Dan ini pun ini memang kalau misalnya teman-teman baca-baca jurnal, kadang udah umum gitu ya, menggunakan 3 lingkaran seperti ini. Saya mencoba menampilkan salah satu jurnal yang menggunakan 3 lingkaran ini. Gue sebentar ya. Nah, ini salah satu jurnal Q1 ya, International Journal of Human Resource Management. Dia pun menggunakan 3 lingkaran. Nah, ini bahwa yang ditelitinya people, productivity, planet. Jadi nggak semua eh, nggak semua diteliti gitu ya. Cukup terkait masalah people, productivity, planet yang dicari tentang post COVID remote working setelah setelah pasca COVID ini remote working seperti apa gitu. Terus ada lagi beberapa jurnal ya, cuma saya lupa punyanya siapa lagi yang ada 3 lingkaran itu tuh. Pokoknya intinya seperti itu ya. Ini udah umum digunakan. Jadi kalau teman-teman mau 4 lingkaran silakan, mau 5 lingkaran silakan selama itu mampu ya. Atau mau coba kalau misalnya Teh Ila kemarin hanya 2 lingkaran aja ternyata oleh supervisornya. Jadi cuma dua broad disiplin area tapi yang saling melengkapi gitu. Kalau saya 3 disiplin area tapi yang paling utama adalah ini ya, the future of work, kemudian terkait komunikasi virtualnya dan ini saya gunakan untuk ini juga untuk apa tuh research question 1 tentang the future of work, research question 2 tentang komunikasi virtual seperti apa antara manajer sama bawahan sama employee, terus dampaknya terhadap well-being seperti apa, research question 3 dan research question 4-nya tentang trust issue gitu. Tapi dari awal ini sudah ngebahas ya masalah trust, ini udah ngebahas, ini juga udah terbahas gitu. Jadi itu seperti boneka apa itu yang Rusia itu kalau dibuka ada boneka lagi, buka ada boneka lagi, buka ada boneka lagi gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih konsepnya. Nah, tinggal di ini aja. Kira-kira kita mau melibatkan mana aja gitu. Melibatkan broad disiplin area apa aja untuk riset proposal kita gitu. Karena tidak semua bisa kita teliti ya. Kita harus membatasi. Hmm, untuk riset proposal saya sarankan membaca jurnal setidaknya eh, jurnal yang relevan ya. Jangan jurnal yang kemana-mana, jurnal yang paling relevan. Setidaknya 20 jurnal lah. 20 atau 25 jurnal untuk bahan riset proposal supaya kita bisa lebih ngerti trennya seperti apa dan itu jurnal eh, 5 tahun terakhir. Kalau misalnya terpaksa banget 10 tahun terakhir gitu. Mungkin nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Ini untuk mengulang yang kemarin. Ini pakai strategi Boolean. Oh iya, teman-teman yang merasa kesulitan untuk mendownload jurnal bisa hubungi Kak Arya ya. Eh, di salah satu admin. Beliau nanti bisa beliau nanti bisa diminta tolong untuk mendownload jurnal. Nggak salah.
kalau nggak salah ada di di sini gitu ya, download jurnal. Pokoknya beliau udah punya ini sendiri untuk jurnal ya gitu ya. Nah, oke, udah gitu apalagi? Cari sinonim. Sinonim biasanya eh, saya mendownload yang paling relevan itu setidaknya 5 jurnal dulu. 5 jurnal untuk untuk pilot project-nya, untuk bahan awalnya. 5 jurnal yang paling relevan, itu nanti jadi patokan untuk mencari jurnal-jurnal berikutnya. Jadi cukup 5 untuk mencari jurnal-jurnal, untuk mencari 20 jurnal berikutnya gitu ya. Jadi nanti patokannya 5 jurnal itu. Atau kalau misalnya di apa ya, aduh saya lupa lagi. Bukan Springer, tapi hmm, ada satu database apa gitu yang dia bisa eh, dia punya database untuk tesis atau disertasi dari seluruh dunia. Nah, itu juga bisa dicari topik yang paling mendekati dengan rencana kita, dengan rencana riset kita untuk kita lihat gitu, bahan bahan apa kira-kira yang belum pernah terbahas gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita berlanjut ke masalah membuat riset proposal. Silahkan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini setelah kita batasi topik, kita mendapatkan jurnal-jurnalnya dengan metode ini mencari literatur yang paling relevan, sekali lagi paling relevan gitu, ya, yang paling mendekati dengan rencana topik kita gitu. Yang paling relevan itu kadang mirip-mirip, misalnya kita ingin riset tentang high school gitu. Nanti dicari lagi yang paling relevan tuh bukan high schoolnya ternyata, tapi terkait masalah gender. Gendernya apa? Perempuan doang, perempuan doang. Udah gitu perempuannya itu dari suku mana? Nah tuh usianya berapa? Itu lebih lebih spesifik lagi, spesifik lagi, spesifik lagi. Mungkin latar belakang sosialnya seperti apa? Cari lagi, sampai kita menemukan yang benar-benar mendekati dengan rencana riset topik kita. Nah, dari situ biasanya kita akan menemukan kira-kira trennya seperti apa ke depannya 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Dan gitu kira-kira apa yang belum terbahas gitu dari situ. Dan nanti mungkin akhirnya masuknya ke novelty-nya itu ya. Eh, apa yang kira-kira belum terbahas dari rencana topik kita gitu. Terus pakai metode metode yang itu ya tradisional naratif. Kalau yang naratif itu yang baca literatur sebanyak mungkin, biasanya itu yang linear. Kalau misalnya ada yang cross major, biasanya menggunakan systematic literature review, tapi ini cuma kita cuma sebatas mengadopsi doang caranya gitu ya, tidak murni systematic literature review. Kalau systematic literature review beneran itu bisa sampai paling cepat 3 bulan, bisa sampai 1 tahun ya. Kalau untuk saya tahu tahun bikin systematic literature review itu masih ngos-ngosan ya, karena kok nggak beres-beres gitu. Gitu. Oke, ini 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 saya waktu itu ngambil dari 471 jurnal, ada Scopus sampai ini akhirnya turun lagi, ya, baca abstrak doang, PDF yang udah di-download, ada 98 di-download, sisanya tinggal 77 doang yang relevan ya dengan studi saya, ditambah dari Google Scholar 3, jadi ada 80 total. Oke. Kemudian ada yang bertanya kah? Mohon maaf untuk PPT dan recordingnya apakah boleh minta Kak? Oh, PPT-nya acak-acakan ya. Kalau mau nggak apa-apa sih, cuman acak-acakan. Acak-acakan tuh kayak gini tuh. Tuh, nggak jelas gitu. Acak-acakan. Kalau recordingnya nanti ada di YouTube rencananya.
Oke, untuk menyusun draft proposal kurang lebih 2.000 sampai 4.000 kata. Ada judul, terutama a unique title that reflect your research project. Judulnya itu menggambarkan tentang research project kita seperti apa. Introduction tentang what, why, how, global trendnya seperti apa, research problemnya seperti apa. Research problem itu misalnya tuh ada masalah apa, ya iyalah masalah ya research problem. Why and how untuk mendapatkan satu find a hole gitu, ada lubang yang ini belum belum dibahas nih gitu terkait ini tuh. Itu research M objektif, apa tujuan utamanya dan seberapa penting riset itu dilakukan. Penting nggak gitu. Penting itu tidak harus terkait dengan kontribusi real ya bagi Indonesia misalnya tuh. Tapi mungkin pentingnya itu kalau di sesi akademis kan penting itu mungkin karena ini akan mendukung teori tertentu, teori X gitu. Atau ini akan menolak teori X gitu. Atau ini akan membentuk teori baru, nah, itu ya. Itu kan kalau secara akademis ya. Pasti pasti kalau 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 apa interviewer pasti ngerti lah ya masalah itu. Interviewer PDP. Nah, research question ini harus what are the research question to reach the research aim, untuk mendapatkan research aim itu, tujuan yang utama itu, yang penting itu kita ada research questionnya apa gitu untuk menjawab keresahan itu gitu. Rationale, reason for conducting the study, yang tadi ya, ontologi, epistemologi, dan lain-lain. To fill the research gap, and visible and logic ya. Kok mengecil? Hmm, Oke. Research design and method, mau pakai metode apa? Untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Menjawab research question tadi. Apa kualitatif, kuantitatif, atau mixed method? Terus etiknya seperti apa? Kalau etik itu nggak perlu dibahas sekarang, nanti dibahasnya saat pengambilan data. Sample size-nya berapa? Berapa orang yang akan diwawancara? Berapa orang yang akan disurvei? Itu. Theoretical framework optional, kadang kita menggunakan teori tertentu atau mungkin tidak menggunakan teori ya. Conceptual framework misalnya itu. Apakah ada teori tertentu yang akan kita gunakan gitu? Uh, Kalau saya menggunakan satu teori, saya pikir satu teori udah cukup ya. Tapi teman-teman ada yang sampai 2 atau 3 teori itu terserah, bebas. Nanti kita bahas. Terus research contribution. Kontribusinya apa? Nanti terkait dengan seberapa penting tadi kan? Pentingnya karena kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan seperti apa. Timeline and budget, biasanya ini yang BPI, beasiswa pendidikan Indonesia, biasanya nggak diminta ya. Untuk dosen itu timeline. Tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa, rencananya, terus budgetnya berapa. Reference. Reference itu penting. Untuk teman-teman yang ini agak ini ya, kita nggak bisa menebak-nebak calon supervisor kita. Calon supervisor kita itu termasuk termasuk panel ya. Yang jelas mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang keilmuannya jelas lah di atas kita. Nah, mereka sudah punya bahan banyak bacaan gitu, dan mereka ngerti jurnal-jurnal yang jadi rujukan kita. Nah, biasanya saya menyarankan untuk research proposal supaya bisa menarik perhatian dari siapa calon supervisor. Saya menyarankan referensinya itu dari yang Q1, Q2, kalau terpaksa banget plus Q3 gitu. Jadi itu akan memperlihatkan bahan bacaan kita kepada calon supervisor. Oh, bahan bacaan kita itu dari jurnal-jurnal yang kredibel gitu kan ya, bukan jadi jurnal abal-abal kan kayak gitu. Setidaknya itu jadi bahan inilah. Beberapa supervisor kadang melihat itu.
melihat jurnal apa yang kita baca gitu, dari jurnal mana. Nah, itu terkait masalah theoretical framework. Theoretical framework itu kita nggak bisa menentukan menggunakan teori apa. Bukan kita yang menentukan teori yang mau kita gunakan, menurut saya ya. Tapi yang menentukan itu adalah bahan bacaan kita. Jadi apa yang kita baca, seperti kemarin saya, nah ini kita lihat, ini kan kemarin kan bahan bacaan saya kayak gini, setiap itu saya kopas gitu ya. Case study sampelnya 703 employees gitu kan. Generation coexisting, ini ada 1.700. Nah, dia menggunakan teori apa gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dia relevan dengan studi kita, studinya relevan banget jurnal itu, dan menggunakan teori tertentu, teori X gitu ya. Nah, disitulah kita bisa mungkin mengadopsi teori X itu gitu, karena teorinya relevan, jurnalnya relevan dengan riset kita. eh, Akhirnya kita menggunakan teori yang dia gunakan juga. Nah, itu. Ini teori structural, teori ini, nah itu ya. Saya nggak tahu ini teori apa. Ini contoh aja, contoh. Jadi kita nggak bisa asal-asalan pengen menggunakan teori ini, pengen menggunakan teori yang penting asal kelihatan keren gitu, nggak bisa juga. Jadi tetap harus ada justifikasi kenapa kita menggunakan teori itu, gitu. Relevan nggak teori itu dengan rencana riset kita? Kalau misalnya kita menggunakan teori tertentu ya. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita tadi udah ya, ini 2.400 kata. Hmm, Riset proposal saya itu kurang lebih cuma 3 halaman. 3 halaman, ya kayaknya 3 halaman ya. Karena saya nggak pandai menulis, cuman ya kurang lebih seperti itu, nggak terlalu panjang. Nah, yang pertama adalah menggunakan bahasa akademis, tentu, coherence, saling terkait, gitu, clear structure and style, unity, ada kesatuan, fokusnya kemana, penekanannya kemana, gitu. Ini kita menulis dalam per paragraf ya. Sekali lagi, ini bukan per halaman, tapi ini per paragraf. Satu paragraf itu terdiri dari introduction, pokok pikiran. Biasanya kalimat pertama itu diawali dengan pokok pikiran. Kita mau bahas apa? Kemudian kalimat kedua, kalimat-kalimat pendukung. Posisi kita seperti apa? Nah, itu. Kalimat ketiga, mungkin kita memberikan kalimat tentang pendapat orang lain yang mungkin menyanggah atau mungkin mendukung. Terus respon tuh, kita memberikan ini respon terhadap kalimat sebelumnya, terus diakhiri dengan konklusi. Biasanya diakhiri juga dengan linking words gitu ya, untuk mengaitkan antara paragraf yang sekarang dengan paragraf berikutnya. Nah, jadi ini kurang lebih satu paragraf itu ada 5 kalimat yang kurang lebih seperti inilah. Terserah nanti ya, apa yang dianya jadi dikembangkan jadi 10 kalimat, mau 8 kalimat, atau mungkin cuma 4 kalimat gitu ya, kalau misalnya ternyata sudah cukup mewakili dari pokok pikiran utamanya itu. Jadi jangan dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa pokok pikiran. Jadi satu paragraf, satu kalimat pertamanya pokok pikiran, baru kalimat pendukung yang menyanggah, yang mungkin posisi kita, bagaimana pandangan kita terhadap kalimat-kalimat sebelumnya, dan seterusnya. Nah, ini topic sentence, supporting sentences, concluding sentences, terus berakhir dengan halaman paragraf ya. Topik ditambah support, ditambah conclude, kesimpulan adalah paragraf. Sekali lagi, ini susunan penulisan per paragraf, bukan per halaman. Jadi paragraf 1 itu ngebahas tentang apa? Bagaimana misalnya tuh paragraf 1 terkait misalnya praktek work from home di Asia, ya tuh. Dan gitu
jelaskan di Asia, Singapura, bla 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 bla. Sedangkan di Malaysia seperti ini, Thailand kayak gini 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 gini. Nah, kemudian paragraf kedua dikaitkan dengan Indonesia. Sedangkan di Indonesia kultur cukup berpengaruh terhadap masalah work from home, gitu. Pandangan tetangga terhadap bla 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 bla. Kadang kan kalau misalnya di kasus sayang itu work from home itu ada bukan cibiran ya, ada pandangan tetangga terhadap PNS yang work from home gitu. Enak ya, PNS itu bisa work from home katanya tuh kayak gitu. Nah, itu kan pandangannya agak negatif gitu kan, si partisipan saya menganggap itu pandangan negatif dari si tetangganya itu. Nah, seolah-olah kerja itu harus di kantor gitu ya, nggak bisa work from home. Nah, terus tadi bagaimana work from home di Asia, kedua bagaimana work from home di Indonesia, terus yang ke paragraf ketiga terkait misalnya masalah tetangga, masalah kultur gitu ya, kultur di Indonesia, bla 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 bla. Sehingga ini masih sedikit penelitian terkait ini, bagaimana pandangan tetangga terhadap, bagaimana pandangan kondisi sosial terhadap masalah work from home, sehingga ini yang menjadi concern penelitian saya misalnya itu ya, terkait itu gitu. Paragraf ketiga sudah satu introduction kan, masuklah ke literatur review dan seterusnya ya. Tadi kan introduction, research problem, literatur review, terus tujuannya apa, research question, rasional, dan terus seterusnya ya. Ini sudah. Ini how organize a writing plan for your argument. Ini saya menyadur dari workshop di Griffith. Nah, ini kurang lebih seperti ini, research proposal flow, tapi ya seperti inilah. Ini saya juga ngambil dari Google ya, cuma saya lupa dari mana ininya. Find a hole, look for debate, selection and access, human subject review, ethics statement, cost and funding. Ini terlalu inilah. Biasanya cost funding itu belum sampai sini. Ini nanti disesuaikan lagi aja. Ini terlalu ideal menurut saya. Nah, ini PhD timeline. Ini dari Monash University. Saya ngambil dari website Monash University. Ini PhD. Oke. Jadi satu tahun pertama itu kita membuat riset proposal. Jadi riset proposal itu kita buat. Nah, nanti akan nyambung dengan pertanyaan Kak siapa tadi? F. Dengan pertanyaan yang sebelumnya itu, case-nya itu Kak Izin, untuk case pendaftaran S3 PDP, misalnya untuk riset proposal yang kita submit saat pendaftaran seleksi dan nanti dilaksanakan saat studi berbeda, apakah boleh? Nah, itu biasa terjadi ya. Makanya saya bilang, saya tuh bikin riset proposal cukup dalam 1 hari sebenarnya. Nah, itu udah selesai riset proposal. Karena saya anggap riset proposal itu cuma main-main doang. Main-mainnya karena mungkin karena saya udah pernah waktu apa waktu master itu saya bikin riset. Karena master saya itu master by research, jadi mungkin saya ada dasar membuat riset proposal. Nah, apa namanya itu? Kenapa saya cuma ngerjain satu hari doang? Bukan berarti saya nggak serius, emang nggak serius juga sih. Riset proposal itu saya anggap itu cuma pintu gerbang untuk bisa dapetin beasiswa dan supervisor gitu. Karena saya yakin comments, setelah mulai perkuliahan, itu saya yakin itu riset proposal pasti berubah. Entah berubah 90%, entah 80%, atau berubah total, atau misalnya hanya 10% yang berubah gitu. Jadi itu perubahan itu hal yang biasa. LPDP itu ngerti. Teman-teman saya itu perasaan dari sekian banyak teman LPDP kayaknya cuma 1 orang yang nggak berubah riset proposalnya karena dia kekeh. Dia nggak mau, dia siap keluar. Teman di Belanda ya, award di LPDP, dia siap ganti supervisor kalau misalnya supervisornya itu nggak mau dengan topik dia gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang memang supervisornya nakal ya, tapi itu nggak usah dibahas. Intinya gini, supervisornya itu ngelihat kita dapat punya funding LPDP,
Terus sedangkan dia punya project lain yang nggak ada funding. Akhirnya si awardee ini diminta untuk ganti topik ke topiknya project dia yang nggak punya funding. Nah itu kan sudah ini ya, sudah nggak etis lah kayak gitu. Dan di akhirnya dia memilih untuk pindah, untuk mengundurkan diri, ganti 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 kampus malahan. Cuman nggak tahu ganti kampus itu apakah di ACC sama LPDP atau enggak ya. Saya nggak tahu kasusnya beliau karena saya nggak terlalu akrab dengan beliau. Itu terjadi gitu. Jadi 1 tahun pertama itu memungkinkan untuk KFMS itu sangat memungkinkan untuk terjadi perubahan riset proposal, perubahan topik. Apa yang merubah? Yang merubah itu bukan supervisor doang gitu. Yang bikin topik kita berubah itu biasanya adalah bahan bacaan jurnal yang kita baca. Kan tiap kita baca jurnal, oh menarik ya, jurnal A menarik nih. Kayaknya ini cocok nih untuk topik ini. Dimasukin, baca lagi jurnal B, lah kok ini kayaknya lebih menarik, lebih cocok gitu kan. Teorinya juga ini kayaknya lebih relevan dibandingkan yang jurnal A gitu. Oke, terus lagi baca lagi jurnal C. Nah, ini juga kayaknya lebih cocok untuk kondisi Indonesia. Terus seperti itu. Kita seolah-olah bergejolak gitu pikiran kita tuh atas bahan bacaan kita. Tugas supervisor biasanya mengguide gitu. Akhirnya tugasnya mengguide supaya kita udahlah nggak usah ngikutin jurnal A, mendingan jurnal B aja gitu, atau mendingan jurnal C aja yang diikutin gitu. Ini kayaknya lebih cocok nanti. Nah, itu udah terjadi diskusi dengan supervisor. Jadi itu hal yang sangat wajar ketika terjadi perubahan. Apalagi kalau misalnya dengan adanya teknologi saat ini ya, terjadi perubahan yang cukup cepat gitu. Jadi sangat memungkinkan terjadi perubahan topik biasanya seperti itu. Satu tahun, 1 tahun kita sudah bikin riset proposal. Ini 1 tahun itu bikin riset proposal kurang lebih, saya kemarin 50 halaman ya. Dari yang tadinya 3 halaman dijadiin 50 halaman. Teman-teman ada yang sampai 80 halaman. Itu tergantung nanti dibicarakan dengan supervisornya. Juga melihat dari kebijakan tiap kampus. Kadang tiap kampus beda-beda kebijakan. Nggak kampus sih, school. Schoolnya beda-beda. Kalau saya schoolnya Human Resource Management, itu minimal kalau nggak salah 80 halaman, 70-80 halaman. Kawan saya yang di ilmu politik itu 50 halaman. Jadi beda-beda ya. Nah, biasanya tahun pertama itu nanti ada confirmation. Kita tampil gitu diuji gitu, diuji mendatangkan profesor-profesor lain, diuji betul nggak nih arah arah riset kita memungkinkan nggak bisa selesai dalam waktu 4 tahun. Relevan nggak dengan teorinya, diuji itu semua. Nah, kemudian setelah itu barulah kita mau etik kan ya. Etik, ethical clearance-nya itu bisa 2-3 bulan. Kemudian pengambilan data. Etik itu kalau misalnya di tempat saya itu etik itu akan menguji apa yang akan kita teliti. Partisipannya seperti apa, apakah terkait dengan masalah apa namanya itu, keamanan. Biasanya etik yang terkait keamanan itu agak lama kalau di tempat saya. Misalnya etiknya terkait kasus kriminalitas gitu. Ingin mewawancara narapidana, napi kriminal. Nah, itu kan nanti akan diuji, akan dilihat seberapa safe, seberapa aman kita pengambilan data. Nah, itu lama biasanya, lama etik itu. Atau misalnya kasus-kasus yang kemarin teman saya yang kasus eh, mewawancara kasus bom terorisme lah intinya. Bom apa ya, bukan bom Bali. Intinya terorisme. Terorisme di Indonesia. Nah, itu kan wah lamanya minta ampun, minta jaminan keamanan dari Indonesia gitu. Bahwa nanti pada saat kita wawancara itu
ya kita aman dan tidak terancam dan lain sebagainya. Baik si respondennya maupun kitanya itu gitu. Saya juga kemarin diminta bukti BPJS juga sebelum ngambil data untuk memastikan bahwa ketika saya ngambil data, kalau terjadi apa-apa, ada asuransi yang menjamin kesehatan saya. Kayak gitu ya. Tapi itu nanti akan tergantung dari kampus-kampusnya. Pengambilan data dimulai, data analisis biasanya, terus tahun kedua ada progress review. Ini tiap kampus beda-beda ya. Tahun kedua ngambil data, tahun ketiga pengolahan data. Olah data, tahun keempat udah proses editing, proses analisis dan lain sebagainya dan submission. Tahun keempat. Nah, ini udah saya kirim di email ya. Udah saya kirim di email, tinggal dilihat aja satu persatu. Dan ini menurut saya yang paling penting ya. Your writing doesn't have to be perfect, but it has to be done. Jadi tesis juga kayak gitu. Your thesis doesn't have to be perfect, but it has to be done. Gitu. Alhamdulillah tesis saya besok sudah masuk ke editor, jadi udah selesai ya. Udah tinggal bisa rebahan lah dengan tenang gitu. Ngurusin mentoring dan telegram. Nah, kemudian setelah selesai research proposal, kemudian kita mencari promotor atau supervisor. Saya nggak tahu mencari promotor di Indonesia seperti apa. Ini kan yang di Australia ya. Saya cari supervisor ke Australia sama ke UK kemarin itu. Belum sampai ke negara lain. Ke New Zealand juga. Memilih supervisor yang pertama itu harus sesuai dengan keahliannya, align with your research interest. Keahliannya itu sesuai dengan research project kita, atau juga dia mensupport knowledge gaps-nya. Kita kekurangan pengetahuan apa nih? Kita misalnya, saya misalnya tentang human resource management. Saya tidak punya keahlian dalam hal misalnya itu organizational culture, nah itu ya, budaya organisasi. Nah, saya akan mencari riset yang pertama itu saya mencari supervisor yang ahli di bidang the future of work. Yang kedua dibilang organizational culture, misalnya tuh gitu. Nah, yang ketiga itu adalah dia tertarik dengan research project kita. Si supervisor itu tertarik dengan research proposal kita. Yang paling penting itu adalah dia membalas email kita, gitu. Ada yang sudah sering ya, kita kirim email, sering saya nerima keluhan gitu ya. Udah kirim email ke supervisor yang menurut dia itu paling cocok. Kayaknya paling cocok cuma satu-satunya yang di situ gitu, di kampus itu. Udah dikirim email berkali-kali, nggak dibalas-balas juga. Itu banyak yang kejadian seperti itu. Makanya saya bilang, untuk PhD ini, kita nggak bisa menentukan mau di kampus mana. Nggak bisa menentukan mau supervisor yang mana, kadang. Karena yang paling penting itu, ya itu, supervisor yang mau membalas email kita. Gitu. Nah, sudah sering kejadian ya. Kemarin ada yang dia merasa paling cocok itu supervisornya di Monash, Australia. Paling cocok. Tapi nggak dibalas-balas katanya emailnya tuh, nggak dibalas-balas. Udah 2 minggu kemudian di follow up, nggak dibalas juga. Ya udahlah, saya bilang coba cari supervisor yang lain. Dapatnya supervisornya di UK, jauh sekali maksudnya dari Australia ke UK gitu ya akhirnya, di Glasgow kalau nggak salah. Jadi kayak gitu, kita nggak bisa menentukan. Udah pengen ke UQ, tapi akhirnya dapatnya di Melbourne. Ada yang kayak gitu. Udah coba ke Melbourne, tapi akhirnya dapatnya di Sydney atau UNSW. Ada yang seperti itu. Nah, seandainya kita tidak mendapatkan balasan email, itu sebenarnya kita bisa minta bantuan ke HDR atau convener ya. Higher Degree Research, kalau nggak salah. Atau convener, itu tergantung nanti tiap kampus ada beda-beda. Ada kampus itu ada yang pakai menggunakan kata HDR, ada yang pakai istilah convener.
minta bantuan supaya dicariin supervisor yang cocok untuk kita. Misalnya kita udah kekeh pengen ke UQ, tapi nggak dapat juga balasan, kita coba minta bantuan dari HDR atau convener untuk menyebarkan, untuk distribute apa tuh, circulate ini kita, apa, riset proposal kita ke calon yang cocok. Nah, udah selesai sih sebenarnya. Ini yang biasa lah ya, pelajari deretan. Nah, terus ini mungkin kalau saya biasanya kirim email ke calon supervisor, entah ya ini, entah mungkin ada yang nggak begitu itu, email to SPV Tuesday to Thursday. Jadi saya biasanya kirim email ke supervisor itu antara hari Selasa sampai hari Kamis. Kenapa? Karena saya yakin supervisor itu adalah orang-orang yang sibuk. Calon-calon supervisor itu adalah orang-orang yang sibuk. Yang mereka itu tiap hari Senin, oh gini, di Australia itu kan nggak boleh buka email pada hari Minggu ya. Sabtu Minggu itu nggak boleh buka email, Sabtu Minggu itu nggak boleh WhatsAppan urusan kantor. Jadi hari Senin itu biasanya supervisor masuk kantor itu udah banyak numpuk email. Ada teman saya lulusan Unpad dan sekarang jadi dosen di sini. Itu katanya sehari, kalau hari Senin itu bisa 30 email yang masuk katanya tuh. 30 email yang masuk. Jadi akhirnya biasanya saya menyarankan kalau kirim email itu antara hari Selasa sampai hari Kamis. Kenapa Jumat enggak? Jumat itu kadang sudah waktunya mereka untuk libur, udah persiapan libur, dan sudah tidak ada waktu untuk membaca. Jumat itu tinggal membalas email, gitu misalnya. Makanya saya menyarankan antara hari Selasa sampai hari Kamis kalau mau kirim email. Kalau Jumat takutnya keburu hari Sabtu, udah nggak balas lagi. Keburu Sabtu, ntar baru dibalas mungkin hari Seninnya, kalau misalnya dia nggak sibuk, atau jangan kelewat. Jadi paling aman hari Selasa sampai hari Kamis ya. Ini saran ini ya, saran yang tidak resmi, cuma berdasarkan pengalaman saya seperti ini. Nah, untuk tips membawakan beasiswa, ya itu, pelajari dan jangan remehkan setiap persyaratan. Persyaratan LPDP juga pelajari, dari sejak mulai esai, CV, itu benar-benar gitu. Mulai dari yang paling, dari nol sampai yang akhir gitu, sampai substansi itu benar-benar itu kan. Semangat terus, jangan mudah menyerah. Itu kalau misalnya saya di Telering itu kita kita membuat support system antara admin dengan menti untuk bisa saling saling ini, saling mendoakan, saling membantu. Tidak ada persaingan antara menti di Telering itu ada jadwal doa bersama, doa dari yang Muslim, doa dari yang Kristen. Mereka tiap hari Jumat gitu, ada Zoom doa bersama. Zoom doa bersama. Nah, loh, habis baterai. Terus tidak ada persaingan di antara menti, saling mendukung. Yang nggak bisa TBS, dibantu oleh yang bisa TBS. Ada yang saling mock up juga gitu. Itu bagian dari ikhtiar lah untuk saling itu. Kita bangun kekeluargaan, kita bangun hampir tiap pagi saya tanya gimana kondisinya, kesehatannya dan lain-lainnya. Teman-teman juga ada karaoke bersama gitu ya, main game bersama, nyanyi bersama, dan nanti akan ada camping bersama juga. Salah satu bagian untuk membangun persahabatan, persaudaraan dengan antara menti, dan itu juga mungkin dari pihak LPDP juga sudah saya undang Endomin, mudah-mudahan bisa datang katanya. Perbanyak berbuat baik karena kita nggak tahu rezeki itu datangnya dari mana. Banyak berdoa dan minta doa untuk mengetuk pintu langit. Selalu positif thinking dengan segala ketentuan dari Tuhan ya. Saya selalu bilang ke teman-teman yang gagal, jangan menganggap itu sebuah kegagalan, jangan-jangan itu kita kadang suka pengen atas sesuatu yang kita inginkan gitu. Padahal Tuhan itu lebih tahu apa ya sesuatu yang kita butuhkan.
Bisa jadi yang kita inginkan itu bukan sebuah kebutuhan buat kita gitu kan. Hmm, saya juga sekarang merasakan waktu saya gagal LPDP tahun 2014, saya kan daftar 2014 ya, membentuk grup Telegram itu 2014, saya gagal LPDP, mungkin hikmahnya baru sekarang gitu ya. Jadi dari 2014 kalau saya lolos gitu, mungkin saya nggak akan sedekat ini dengan keluarga gitu. Jadi ketidaklolosan itu sebagai hikmah kalau saya masih bisa piknik sama keluarga, masih bisa jalan-jalan sama keluarga, misalnya bisa dekat sama keluarga sebelum saya sibuk dengan urusan tesis, misalnya gitu. Selalu positive thinking kalau misalnya kita menghadapi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti dalam 2 hari ini. Sekarang ada yang bertanya kah? Mohon untuk nanti recordingnya oke. Maka boleh tahu nama YouTube-nya apa? Sobat Telering. Oke. Oke, izin tanya, Kak Riza, jika memang nantinya proposal kemungkinan besar akan berubah, lalu besar kemungkinan bahwa LPDP akan menerima perubahan tersebut. Maksudnya apa? Batas perubahan yang diizinkan oleh LPDP sehingga perubahan tersebut masih dalam batas yang diizinkan oleh LPDP. Eh, saya bukan awardee LPDP, jadi saya nggak tahu jawabannya. Komisnya ada siapa di sini? Ada Teh Ila nggak ya di sini? Sepengetahuan saya itu tidak ada masalah selama perubahannya itu masih sesuai dalam dalam keilmuan kita. Menurut saya itu nggak ada masalah dan itu udah hal yang sangat lumrah terjadi perubahan itu. Perubahannya itu jadi intinya nggak usah takut dengan perubahan karena yang merubah itu bukan masalah supervisor kadang ya. Yang paling dominan menurut saya yang merubah itu adalah bahan bacaan kita. Apa yang kita baca, jurnal apa yang kita baca itu yang kadang bikin kita akhirnya ragu lagi eh, dengan riset proposal kita gitu. Dan itu hal yang wajar gitu. Dan nanti supervisor yang itu. Yang terjadi perubahan yang banget itu ya, ini contohnya nih, yang kemarin akhirnya dia keluar dari salah satu kampus. Eh, dia mau meneliti salah satu mau meneliti bahasa daerah yang hampir punah di Indonesia. Dia sudah dapat jadi awardee eh, untuk meneliti itu bahasa daerah yang hampir punah di Indonesia. Nah, si supervisornya udah oke. Pas datang ke Australia, supervisornya itu punya project lain, jadi tiba-tiba nggak tertarik untuk meneliti untuk bahasa daerah yang hampir punah itu. Dia diarahkan untuk meneliti projectnya dia gitu, project si supervisornya itu. Nah, si awardee ini nggak mau karena punya idealisme itu bagus, idealismenya saya dukung juga ya kayak gitu ya. Nggak mau gitu. Dia pengen itu lebih baik sampai akhirnya dia memilih keluar dari kampus itu untuk pindah ke kampus yang lain gitu. Karena supervisornya ternyata nggak bisa diajak kerjasama. Jadi nanti Kak Novena tinggal di ini sendiri lah. Seberapa jauh sih ininya gitu. Kalau jauh-jauh amat ya bicarakan sama LPDP. Kalau ternyata jauhnya hanya 20%, 30%, topiknya masih itu aja. Gini contohnya. Saya itu research proposal saya itu tentang virtual collaboration. Bukan tentang new ways of working, bukan tentang work from home. Eh, terus supervisor dikasih bacaan tentang digital ecosystem, apa semua dikasih bacaan gitu. Akhirnya saya berubah gitu. Tadinya dari virtual collaboration jadi masuknya ke co-working space. Co-working space tiba-tiba ada pandemi, waktu itu co-working space banyak yang bangkrut gitu kan. Gara-gara pandemi berubah lagi. Akhirnya banyak yang work from home gitu. Itu kan perubahan-perubahan itu kan terjadi perubahan yang menurut saya tetap intinya tentang virtual, dunia virtual gitu kan. Jadi menurut saya itu masih hal yang wajar kalau misalnya seperti itu. Saya yakin EPDP pun mengerti tentang perubahan riset project kita selama itu tidak terlalu jauh gitu ya. Kakak sendiri yang lebih ngerti, Kak Novena sendiri yang lebih ngerti sejauh mana sih ini perubahannya gitu. Saat kontak pertama kali dengan calon supervisor, apakah kita harus menyertakan
Research proposal eh, untuk pendekatan kepada PDKT kepada research kepada supervisor itu dibebaskan, nggak ada kaidah baku bagaimana cara mendekati supervisor. Ada yang ngajak ngobrol dulu, ngajak ngobrol ke si supervisor, hey supervisor gitu ya, saya suka loh dengan jurnal kamu tentang ini bla 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 gitu. Terus ajak diskusi, terus ini saya udah gitu dibalas, setelah dibalas lagi sama dia, saya kira-kira mau nih punya project kayak gini, kira-kira kayak gimana. Oh dia tertarik, terus dan berlanjut jadi itu. Ada yang kayak gitu. Kalau saya nggak suka basa-basi, karena nggak bisa basa-basi juga. hmm, jadi kalau saya selalu kirim research proposal dengan CV. Jadi nggak hanya riset proposal aja, tapi kadang dengan CV juga. Karena si calon supervisor itu kadang pengen tahu research experience kita seperti apa. Di CV itu jelas ya, ada nama kita, alamat, terus juga latar belakang pendidikan, terus juga sudah menerbitkan jurnal apa aja, kayak gitu kan. Nah, itu biasanya yang suka diminta gitu ya sama calon supervisor. Jadi riset proposal tetap dan itu, saya selalu beranggapan bahwa supervisor itu adalah orang-orang yang sibuk. Karena kesibukannya, saya kirim emailnya sederhana. Cuman, hai, saya dari Bandung, bla 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 bla. Saya rencana mau punya project seperti ini. Kira-kira tertarik atau enggak? Silakan eh, lihat research proposal, attach my research proposal and my CV. Dah, kirim. Gitu. Karena saya anggap kalau kepanjangan, khawatir akan mengganggu, akan menyita waktu dia untuk baca terlalu panjang gitu ya. Apakah boleh supervisor disertasi belum bergelar profesor karena topik saya selaras dengan kemauan? Untuk gelar itu tergantung dari kampus. Kampus punya punya ininya sendiri. Tiap kampus punya kebijakannya masing-masing. Eh, Kalau di Australia itu minimal itu senior lecturer, bukan lecturer ya, tapi senior lecturer. Ada seniornya. Jadi walaupun doktor, tapi udah senior lecturer itu boleh. Nah, biasanya itu supervisor keduanya barulah profesor. Gini, jadi karena saya kebetulan di HDR representatif di Griffith, jadi agak ngerti sedikit. Eh, Intinya sih nggak harus supervisor pertama itu profesor, supervisor kedua itu doktor. Itu bisa jadi supervisor pertama itu doktor, supervisor kedua itu profesor gitu kan. Itu bisa aja terjadi. Karena kadang beberapa kampus itu dia harus ada regenerasi. Jadi si supervisor pertamanya itu masih junior lecturer yang dimentor oleh supervisor kedua sekalian gitu, nge-mentor jadi supervisor keduanya itu yang lebih tinggi, minimal associate professor gitu atau profesor. Itu bisa aja terjadi. Supervisor pertama saya itu dokter yang sekarang ya di Griffith, tapi sekarang udah associate professor. Yang supervisor kedua itu udah profesor. Itu itu yang menentukan adalah si kampusnya. Jadi nanti kalau misalnya kirim email, tanyakan aja kira-kira selain bersedia, apakah memungkinkan nggak beliau untuk menjadi promotor gitu. Nanti kan ketika kita tahu, oh saya tidak memungkinkan karena saya masih levelnya masih ini, gitu kan. Biasanya itu kalau kayak gitu. Eh, Kalau template Excel-nya itu kemarin sudah saya sampaikan, template-nya itu ada di ini nih. Ini tinggal dibuka YouTube-nya, nanti ada. Nanti nggak salah di situ bisa di-download Excel-nya ya.
Udah saya email kemarin kalau nggak salah. Ini masa di sini ada. Nanti tinggal di download. Hmm, ya, tinggal dibaca lah. Oh ini nih, ini Excel-nya di sini nih. Literary Review Catalog Excel file di sini. Nah, ini bagus menurut saya karena itu apa namanya tuh si Excel itu si Excel itu sangat membantu sampai ke tahun terakhir ya. Tahun terakhir saya masih buka-buka Excel itu. Oke, izin tanya Kak, literatur review apa semua referensi harus jurnal Scopus? Bagaimana dengan referensi dari buku? Nggak apa-apa dari buku juga. Yang jelas referensi itu penting karena kita kita literatur itu penting menggunakan referensi karena apa yang kita sampaikan itu harus ada landasan justifikasi gitu ya, bukan asumsi semata, bukan asumsi pribadi. Jadi eh, misalnya itu work from home itu telah dimulai di Asia dari sejak tahun berapa gitu ya. Kata siapa? Bukan kata saya kan, tapi kata si jurnal ini tertentu gitu kan. Jadi harus ada referensi untuk menyatakan bahwa ini bukan asumsi pribadi gitu. Ada 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 ininya. Nggak harus Scopus. Jurnal itu nggak harus Scopus. Kan nggak hanya Scopus kan. Kalau saya kemarin pakai hmm, bisa dari Google Google Scholar gitu ya. Cuman emang yang paling banyak sih di Scopus ya. Izin tanya, kalau referensi untuk proposal hanya ada sedikit karena melakukan riset tersebut baru sedikit. Bagaimana ya solusinya? Apakah harus ganti dengan topik yang punya referensi banyak? Eh, Kalau saya dulu menganggap bahwa hmm, research tentang hybrid working model, kerja hybrid itu cuma sedikit risetnya. Eh, dan saya sempat bilang supervisor, ini kayaknya yang tentang hybrid working model itu cuma sedikit, kata dia. Ternyata bisa jadi bukan masalah sedikit, tapi ada sinonim yang mungkin tidak kita ketahui. Makanya sinonim itu penting. Kita harus membuat sinonim ini itu penting. Jadi kita harus mengidentifikasi sinonim. Karena kadang ada kata-kata yang, nah ini, misalnya ini ya, work from anywhere. Ternyata hybrid itu masih masih dalam hybrid working model itu masih dalam cakupan sinonim dengan work from home, dengan co-working, dengan work from anywhere, dengan teleworking, dengan remote working. Jadi kadang jurnal yang sedikit itu, menurut kita, itu mungkin karena kita, bisa jadi karena kita tidak punya referensi sinonimnya ini. Teknologi, sinonimnya apa? Digital, komputer, virtual, terus apa lagi gitu ya. Leadership, manager, bos, supervisor, terus apa lagi gitu kan. Leader, termasuk leader atau termasuk apa gitu. Kita perlu bikin sinonim ini untuk memungkinkan kita mendapatkan jurnal sebanyak mungkin. Terus yang kedua, makanya tadi ada model apa tuh systematic literature review itu, karena kita kan kadang suka menggunakan, kita tidak mencari di jurnal aja, satu database doang gitu. Kita cari di Science Direct, cari di Scopus, cari di Web of Science. Siapa tahu apa yang nggak ada di Scopus ada di ABI Inform gitu. Apa yang nggak ada di ABI Inform ternyata ada di IBS Cohost gitu. Itu. Jadi eh, menggunakan database itu, terus menggunakan sinonim, terus pengaturan tahun. Kalau misalnya dalam 5 tahun terakhir nggak masih sedikit, kita gantilah ke 10 tahun terakhir. Seperti itu.
Jadi kalau misalnya mau ganti topik silakan, bebas saya. Kalau misalnya dirasa memang eh, ada topik lain yang lebih menarik, yang lebih baik gitu kontribusinya, nggak ada masalah menurut saya ganti topik. Iya, Kak Nadia. Terima kasih Kak, izin bertanya. Mm-mm. Untuk pertanyaan yang pertama, waktu penulisan proposalnya itu berarti untuk Kak Dizal sendiri kemarin sesuai dengan poin-poin yang di LPDP kah? Kan itu di buku panduannya LPDP ada poin-poinnya A, B, C, D seperti itu ya? Atau mungkin kakak punya yang disampaikan kemarin pakai stylenya kakak sendiri begitu? Iya, masalahnya itu saya bukan award di LPDP, jadi saya nggak tahu. Oh, Mm-mm. oke. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa menjawabnya. Karena eh, eh, saya kayaknya satu-satunya di grup itu, yang di grup Telegram itu, yang satu-satunya yang bukan award di LPDP ya. Agak sedih juga sih. Iya. Mohon maaf, saya Maksudnya itu, kurang tahu. eh, iya, maksudnya itu udah owner grup Telegram LPDP, tapi ternyata ownernya sendiri eh, bukan Rezeki award yang di lain. LPDP gitu. Ya, Jadi seperti yang kadang kakak bikin, sampaikan ada rezeki mm, yang lain. Kalau begitu saya iya. ingin tanya yang tentang referensi, Kak. Kalau untuk Mm-mm. membuat research proposal itu, referensinya itu baiknya sampai seberapa ya, Kak? Karena saya kemarin sempat yang waktu S2 itu, ini referensinya masih sedikit gitu, padahal saya rasa udah 3 halaman. Mm-mm. Kalau saya sih referensi, saya biasanya menyarankan bahan bacaan ya. Bahan bacaan itu sekitar 25 bahan bacaan jurnal untuk, sekali lagi, yang paling relevan. Saya berulang kali eh, menyebutkan kata relevan itu karena penting ya. Jangan sampai kita membaca jurnal yang nggak relevan, karena bisa bisa oleng nanti akhirnya. Yang paling relevan 25 jurnal, tapi itu tergantung dari ininya, tergantung dari tren si topik kita. Karena kadang ada beberapa jurnal yang mungkin hanya 17, hanya 15 yang relevannya, itu nggak ada masalah menurut saya. Nah, dari topik jurnal yang relevan itu, intinya sih kau baca jurnal itu jelas sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita seolah-olah sudah mencari jurnal di lautan yang luas, padahal kata supervisor kita baru mencari jurnal di sebuah ember gitu kan. Hmm, kita seolah-olah udah bikin kail buat ikan paus, padahal kata orang lain itu cuma buat ikan impun, gitu kan. Nah, itu kadang makanya perlu ada saling review. Kadang, oh iya, teman-teman, saya itu sering ketemu sama sama yang itu, sama teman-teman itu, yang dia kebingungan dengan topik riset. Kebingungannya itu karena ternyata saya lihat-lihat dia terlalu banyak teman curhat, teman diskusi intinya, teman diskusi tentang riset proposal. Saya menyarankan kalau misalnya teman-teman punya teman diskusi riset proposal, saya menyarankan jangan terlalu banyak, maksimal 3 orang lah, karena tiap orang itu punya idenya masing-masing. Bahkan kalau misalnya bisa 2 orang itu lebih baik, lebih sedikit lebih baik gitu ya. Jangan terlalu banyak teman diskusi tentang riset proposal, terlalu banyak. Tiap satu orang tuh punya ide yang menarik dan nanti kita bingung. Oh iya ya, bagus juga ya. Terus ketemulah sama dosen pembimbing kita. Di situ dosen pembimbing kita nyaranin, jangan yang itu, pembimbingan yang ini lagi trennya seperti ini. Berubah lagi. Ketemu lagi sama profesor yang lain ketika seminar. Gimana, Prof? Ini saya punya riset ini, tentang ini. Oh, itu sih nggak, udah jadul. Berubah lagi. Terus seperti itu. Akhirnya nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai dan nggak tuntas gitu ya. Karena kebanyakan curhat. Jadi saya menyarankan kalau misalnya mau mau punya teman diskusi, itu setidaknya 2 orang lah cukup gitu. 2 orang untuk diskusi tentang riset proposal. Kalau semakin banyak semakin pusing gitu. Menjawab tidak ya? Pertanyaannya apa tadi?
Iya, Nah, Kak, menjawab. dan Terima kasih. dan inilah yang paling penting itu adalah your writing doesn't have to be perfect, nggak perlu perfect, but it has to be done. eh ini apa tuh? Saya dari golongan keluarga yang tidak mampu, jadi untuk ikut IELTS itu satu hal yang berat buat saya, ikut tes IELTS itu. Jangankan untuk tes, untuk kursus pun sama. Jadi saya bahasa Inggris itu belajar sendiri, belajar mandiri. Saya bikin research proposal itu bagian dari saya belajar writing untuk IELTS gitu. Eh, jadi bahasa Inggris saya tuh jelek. Saya jujur bahasa Inggris saya tuh jelek. Jadi saya cuma cuma berlatih doang gitu ya, berlatih dan berlatih secara mandiri. Daripada uang untuk kursus, saya lebih penting untuk beli susu anak atau untuk mempertahankan dapur tetap ngebul gitu. Jadi akhirnya IELTS pun saya belajar sendiri. Dan sekalipun writing saya nggak bagus, tapi ya alhamdulillah saya dapat beasiswa dari kampus gitu ya, maupun tidak dari LPDP kayak gitu. Jadi intinya sih jangan khawatir dengan tulisan kita yang mungkin nggak perfect, apalagi sekarang sudah banyak AI ya untuk meneliti, untuk menyusun riset proposal, untuk cek grammar. Kalau dulu kan saya nggak ada nggak ada AI, apa Google Translate juga ya apa adanya gitu kan. Nah, yang penting itu harus selesai lah di riset proposal kita. Eh, Baca nggak ada jalur lain, nggak ada jalur cepat menurut saya. Jalur cepat AI itu nggak begitu cocok buat saya. Untuk brainstorming itu cocok, tapi untuk menulis itu tetap mau nggak mau harus banyak baca jurnal gitu. Nggak bisa ditawar menawar itu ya. Karena yang kita tulis itu sekali lagi bukanlah asumsi, tapi harus ada justifikasi dari jurnal mana gitu, referensi dari jurnal mana gitu. Ada lagi yang bertanya kah? Mau tanya kah, apakah background publikasi kita bisa jadi faktor penentu bagi Scopus untuk menerima kita sebagai PhD student-nya? Sebenarnya saya belum ada publikasi Scopus, baru sebatas Sinta. Apa fokus dulu publis di Scopus atau Kak Sonja mau kemana kampusnya? Kak Sonja ke UK. Oke. Ke UK, UK itu berbeda dengan ke Australia. Australia itu eh, si kampus akan mempertimbangkan research experience. Kalau lemah research experience-nya, misalnya kita lulusan master by coursework gitu ya, master by coursework, itu kalau misalnya ke Australia itu agak susah. Dapat supervisor, tapi mungkin nggak dapat LOE-nya. Itu banyak yang kejadian seperti itu. Dapat supervisor, tapi dapatnya LOE untuk MPhil. Beberapa anak LPDP seperti itu. Beberapa anak LPDP. Jadi bukan satu kayak gitu ya. Dan akhirnya nggak jadi. Untuk UK itu ada 1+3 program, PhD program. Jadi 1 tahun pertama itu dia kayak semacam perkuliahan, eh, riset metodologi gitu ya, eh, analisis data dan lain sebagainya. Nah, di UK itu eh, mereka lebih ini, terutama untuk kampus-kampus yang bukan PTUD ya, mereka lebih 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 bisa menerima eh, untuk teman-teman yang mungkin research experience-nya masih lemah, masih masih bukan lemah, masih kurang gitu. Jadi kalau ke UK memungkinkan, tapi kalau ke Australia agak susah. Karena Australia itu tahun pertama udah langsung riset gitu. Kalau UK ada 1 tahun pertama, ada ininya, ada perkuliahannya. Australia juga ada tetap, tapi Australia juga ada, tapi tetap nanti dia itu eh, akan diminta research experience-nya. Pengalaman risetnya itu dilihat dari itu, dari berapa jurnal yang udah dibikin.
gitu. Jadi kalau ke UK memungkinkan rasanya. Baik, terima kasih Kak. Ya, ada lagi kah? Untuk tesis S2 sendiri, apakah termasuk dalam pengalaman research, Kak? Tergantung. Kalau di Australia itu enggak, setahu saya. Kecuali ya dalam bentuk jurnal ya. Jurnalnya eh, Q1 atau Q2 gitu. Itu udah bisa masuk research experience. Tapi kalau tesisnya sendiri enggak. Kalau di Australia ya. Kalau di UK itu mungkin masih bisa diterima gitu. Jadi makanya dilihat lagi. Nggak semua, kita nggak bisa menyamaratakan antara UK sama Australia sama Amerika. Amerika juga eh, kita nggak mencari supervisor dulu, tapi kuliah dulu. Setelah perkuliahan selesai, barulah mencari supervisor. Jadi bukan bikin riset proposal dulu gitu. Tapi karena untuk LPDP tetap diminta riset proposal, sekalipun ke Amerika tetap harus buat riset proposal gitu. Ada lagi kah? Oke, kalau nggak ada sudah selesai, berarti eh, saya cuma bisa mendoakan supaya teman-teman lancar nanti ketika wawancara. Saya selalu berpesan ke menti bahwa pewawancara itu adalah orang-orang yang tidak bisa kita anggap remeh. Mereka adalah profesor mungkin, mereka adalah para peneliti, jadi harus benar-benar dipersiapkan. Mereka mungkin ngerti dengan riset proposal kita, jadi harus dipersiapkan masalah metodenya, bagaimana nanti kita menjawabnya, kenapa kita mau penelitian tentang ini, kenapa nggak penelitian tentang itu, kenapa pakai metode ini, kenapa nggak pakai metode itu, eh, kenapa lokusnya di sini, apa novelty-nya, research gap-nya apa. Nah, itu harus dipersiapkan, selain juga mempersiapkan masalah esai dan penilaian diri ya, penilaian diri LPDP. Jadi tetap harus waspada, harus hati-hati, tanpa harus stres terlalu banyak, terlalu tinggi. Intinya ya persiapkanlah baik mungkin gitu ya. Kita menguasai riset proposal, jangan dulu mikirin nanti kalau berubah kayak gimana. Udah aja fokus dulu dengan apa yang sudah kita tulis, esai dengan apa esai yang sudah kita tulis, dan mudah-mudahan ya lancar semuanya ya, gitu. Begitu, teman-teman. Kalau misalnya nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, itu saja mungkin Satu pertemuan kali ini. saya, Ya, halo, apa boleh saya ya. satu pertanyaan lagi? Oh iya, silakan. Oh ya, baik Kak. Tadi Kak mengatakan bahwa kalau kita punya apa semacam rekan untuk diskusi riset proposal kita, sebaiknya tidak usah terlalu banyak, 2 sampai 3. Terus, apakah sebaiknya teman untuk berdiskusi tentang riset proposal ini dari background yang sama atau kita mix begitu, satunya dari background yang sama, satunya dari background yang berbeda begitu Kak? Terima kasih. Ah, nggak harus. Eh, Kemarin saya cerita salah satu riset proposal saya itu saya nggak sengaja, itu nggak ada. Itu saya keterima di beasiswa di QUT, Queensland University of Technology untuk PhD. Itu riset proposalnya itu nggak sengaja saya buat dan saya kerjakan dalam 1 hari itu. Itu karena saya kontak istri, saya WA istri saya pergi ke kantor, kata istri saya, eh, karena pandemi waktu itu, katanya di kantor sepi nih, katanya tuh. Oh, bahasa Sundanya keeng itu spooky gitu ya. Agak mengerikan gitu karena sepi gitu itu. Karena masalah faktor itu, saya jadi keidean gitu. Jadi saya langsung muncul ide, wah kayaknya ini menarik nih ya, karena itu bahwa dengan
dengan cara kerja hybrid, sebagian kerja orang di rumah, sebagian kerja di kantor, ada ruang kantor yang tidak terpakai gitu. Nah, kayaknya ini bagus, menarik menurut saya ya waktu itu ya. Menarik nih. Saya coba meneliti bagaimana memanfaatkan ruang kantor yang tidak terpakai karena kebijakan work from home, karena kebijakan hybrid working model. Saya buatlah itu riset proposal itu. Dan itu nggak ada teman diskusi. Dan lolos itu. Cuma saya nggak ngambil ininya, ya, nggak ngambil beasiswa itu. Dan lolos. Artinya kalau misalnya Kak Sonia sudah menemukan topik yang emang menarik, nggak harus ada teman diskusi, hajar aja. Gitu. Tinggal carilah ininya, tinggal cari referensinya, jurnal-jurnal yang mendukung, kayak gitu. Karena waktu itu saya juga kepikiran, waktu itu juga lagi rame masalah IKN. Nah, saya juga akhirnya kepikiran bahwa riset ini akan berguna juga nanti dalam pemanfaatan ruang kantor di Jakarta akibat efek adanya IKN. Bagaimana mengoptimalkan ruang kantor yang sudah ditinggalkan oleh para PNS yang ditinggal yang pergi ke IKN gitu kan. Gitu. Nah, saya yakin itu kalau saya apply LPDP itu bakal lolos waktu itu ya. Cuma saya keburu lolos di Griffith, jadi akhirnya saya nggak apply LPDP untuk yang PhD itu. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau ada teman diskusi, menurut saya itu bebas, nggak ada ketentuan harus dari latar belakang yang sama atau yang berbeda. Yang enak diajak ngobrol aja, yang enak diajak ngobrol, yang ngerti tentang dunia riset, gitu, gitu, kasuannya. Makasih atas sarannya, Kak. Oke, untuk materinya nanti mungkin di-share ya sama Kak Arya di YouTube. Ya, itu aja. Untuk materi PPT-nya itu acak-acakan saya tuh nggak pede nge-share-nya. Acak-acakan materinya. Makanya kadang kalau ya tengah jalan itu biasanya saya simulasi kan. Ayo siapa yang ini kalau misalnya di mentoring sharing itu simulasi siapa mau jadi volunteer, apa risetnya, apa itunya, apa disiplin areanya mana aja. Jadi, nah ini kan tuh kayak gini kan, mencari dampak faktor IR. IR itu apa ini? Saya nggak ngerti waktu itu tuh. CSR, Governance Financial Report. Oh, IR, Integrated Reporting. Tuh kan. Acak-acakan kayak gini. PPP-nya kalau misalnya mau ya silakan aja nanti saya share. Tinggal di Japri aja ya. Saya Rizal Rich kalau di itu. Kalau di Telegram. Gitu. Sukses ya teman-teman. Jaga kesehatan yang paling penting. YouTube-nya Sobat Telering. Jaga kesehatan yang paling penting. Selama belum melanjutkan kuliah, perbanyak dekat-dekat sama keluarga, karena nanti khawatirnya kalau sudah sibuk dengan disertasi, itu khawatirnya waktu untuk keluarga berkurang. Jadi perbanyaklah waktu dengan keluarga, dengan anak, minta doa sama mereka. Ini, saya kasih satu rahasia lagi. Saya bukan orang akademisi. Kalau teman-teman cari nama saya di Google Scholar, itu nggak akan ada, gitu. Karena saya memang bukan akademisi. Jadi akhirnya saya sadar diri kalau misalnya saya apply beasiswa dengan kemampuan akademis, dan kemampuan otak, mungkin saya nggak akan lolos gitu ya. Jadi ini bisa jadi cocok atau enggak. Jadi saya punya pengalaman pribadi, itu saya tiap ketemu orang, ya, itu saya selalu minta doain ya, saya lagi apply beasiswa, doain ya, saya lagi apply beasiswa gitu. Kemana-mana saya suka bilang, saya lagi ini gitu.
Saya nggak peduli lolos atau nggak lolos ya. Begitu. Jadi saya minta doa kemana-mana. Saya nggak peduli juga dia agamanya Islam atau Kristen atau misalnya tidak beragama sekalipun. Saya selalu bilang kayak gitu. Untuk memperluas peluang untuk bisa untuk bisa mendapatkan beasiswa. Dan mungkin ada salah satu doa dari mereka yang mungkin dikabulkan, akhirnya saya lolos beasiswa. Jadi jangan remehkan doa, minta doa dari istri, minta doa dari suami, mungkin doa dari orang tua, doa dari mereka yang sedang teraniaya, doa dari mereka yang sekarang sedang kelaparan, mungkin lagi membutuhkan pertolongan kita. Siapa tahu salah satu doa dari mereka itu dikabulkan supaya kita bisa melakukan LPDP. Begitu. Salah satu cara mengetuk pintu langit, istilahnya. Begitu teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya selama 2 hari ini. Mudah-mudahan sukses, jaga kesehatan, perbanyak tenang gitu, jangan terlalu stres menghadapi wawancara nanti. Mudah-mudahan itu yang terbaik ya, nanti lolos semua. Kabar-kabar ya kalau lolos ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rizal.